Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 5 September, judulnya Sumber Pengampunan dan Kedamaian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu Tuhan, datang menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami hari ini, kami memohon pertolongan Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus agar supaya apa yang akan kami dengar nanti bisa membawa perubahan hidup kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 11. Demikian firman Tuhan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya di Korintus sangat susah sekali jika kehilangan pandangan atas panggilan mereka di dalam Yesus telah menumbuhkan tabiat Kristen yang kuat. Ucapan dan tindakan mereka menunjukkan kuasa yang mengubahkan dari rahmat Allah, dan sekarang mereka menjadi suatu kekuatan di pusat kekafiran dan ketakyulan itu dalam masyarakat yang berasal dari saudara-saudaranya yang kekasih dan orang-orang bertobat yang setia. Roh kesusahan dan kelelahan rasul itu memperoleh perhentian. Saudaraku, selama ia tinggal beberapa waktu di Korintus, Paulus berkesempatan untuk mencari ladang-ladang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan ke Roma yang terutama direnung-renungkan memenuhi pikirannya untuk melihat didirikannya iman Kristen yang teguh di pusat dunia yang besar dan terkenal itu adalah merupakan salah satu dari harapan-harapan dan rencana-rencana yang dikasihi dan dihargai. Sidang telah didirikan di Roma, dan rasul itu rindu untuk bisa bekerja sama dengan umat percaya di sana dalam pekerjaan yang dilaksanakan di Italia dan di banyak negara lain. Untuk menyediakan jalan bagi pekerja-pekerja di antara saudara-saudara, banyak di antara mereka yang masih asing kepadanya. Ia mengirimkan surat kepada mereka, mengumumkan maksud dan pengharapannya untuk mengunjungi Roma dan menanamkan standar salib di Spanyol. Dalam surat kirimannya kepada orang-orang Roma, Paulus mengemukakan prinsip-prinsip Injil yang agung itu. Ia menyatakan kedudukannya atas pertanyaan yang menghasut kaum Yahudi dan gereja kafir, serta menunjukkan bahwa pengharapan dan janji-janji yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi kini diberikan juga kepada orang-orang kafir. Dengan jelas dan penuh kuasa yang besar, rasul itu mengemukakan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ia berharap bahwa gereja-gereja yang lain pun dapat ditolong oleh petunjuk yang disampaikan kepada orang-orang Kristen di Roma. Tetapi alangkah samarnya ia lihat jangkauan pengaruh kata-katanya. Sepanjang segala zaman, kebenaran agung tentang pembenaran oleh iman telah berdiri bagaikan mercusuar yang besar guna menuntun orang-orang berdosa yang telah bertobat kepada jalan kehidupan. Terang inilah yang telah menghancurkan kegelapan yang menyelubungi pikiran Luther dan menyatakan kepadanya
kuasa darah Kristus untuk suci dari dosa. Terang yang sama pula telah menuntun beribu-ribu jiwa yang dibebani dosa kepada sumber pengampunan dan kedamaian sejati. Dalam Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 313 dan 314. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah kebenaran-pembenaran oleh iman Yesus telah membawa kedamaian dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan adalah sumber pengampunan dan kedamaian. Serahkanlah segala aktivitas saudara dan saya di sepanjang hari kerja ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.